Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afiatunisa dengan NIM 342230011, mahasiswa semester 5, Prodi Teknik Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Pembangkit Tenaga Gas dan Uap dengan dosen pengampu Pak Apollo STMN. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan mengubahnya menjadi energi listrik. Di seluruh dunia, listrik sebagian besar dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap. Angka persentasenya mencapai 86% dari seluruh pembangkit listrik yang ada. Hal ini dikarenakan efisiensinya yang tinggi sehingga menghasilkan listrik yang ekonomis. Selain itu, di Indonesia sendiri mempunyai cadangan batu bara yang cukup banyak. Selanjutnya adalah prinsip kerja PLTU. PLTU menggunakan siklus tertutup, di mana di dalam siklus ini menerapkan siklus ranking ideal. Siklus ranking ideal ini merupakan pengaturan dari tekanan dan suhu untuk mengubah uap air menjadi air ataupun air menjadi uap. Selanjutnya adalah penjelasan tentang instalasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU batubara berdasarkan nomor-nomor komponen yang terdapat pada slide. Proses ini dimulai dari sistem penanganan batubara yang terdapat pada komponen 1 sampai dengan 12. Batubara pertama kali masuk ke coal hopper yang berfungsi sebagai tempat penampungan awal. Selanjutnya batubara diangkut oleh coal transport yang ditunjukkan oleh nomor 2 menuju ring hammer crush pada nomor 3, yang dimana batu bara dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil. Batu bara hasil penghancuran kemudian dibawa oleh coal transport dan disimpan sementara di raw control bunker. Lalu selanjutnya dari raw coal bunker batu bara dialirkan melalui metering feeder yang dimana untuk mengatur jumlah batu bara yang masuk ke coal mill. Dan di dalam coal mill batu bara digiling menjadi serbuk halus. Serbuk kasar dipisahkan oleh coarse powder separator, sedangkan serbuk halus dipastikan kualitasnya oleh fine powder separator. Serbuk batubara halus kemudian ditampung di powder bin, lalu dihembuskan oleh mill fan dan dialirkan secara terkontrol oleh powder feeder menuju ruang bakar. Selanjutnya yaitu sistem pembakaran dan boiler yang terdapat pada komponen nomor 13 sampai dengan 43. Pada tahap awal pengoperasian, pembakaran dibuat oleh bahan bakar diesel yang disimpan di diesel oil tank. Kemudian dipompa menggunakan diesel oil pump dan disemprotkan melalui gun burner. Lalu selanjutnya masuk ke sistem boiler. Pada pembakaran terjadi furnace yang merupakan bagian dari boiler. Panas pembakaran digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Sebelum masuk ke boiler, air umpan dipanaskan terlebih dahulu melalui LPH. Kemudian masuk ke deaerator untuk menghilangkan gas terlarut. Lalu dipompa oleh BEW pump dan dipanaskan kembali pada HPH. Uap yang dihasilkan boiler selanjutnya dipanaskan di superheater dan dilewatkan ke economizer yang meningkatkan efisiensi pemanfaatan panas. Uap panas lanjut kemudian dialirkan ke turbin,
yang dimana energi uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran turbin ini akan menggerakkan generator sehingga dihasilkan energi listrik. Uap bekas turbin selanjutnya masuk ke kondensor, yang dimana untuk mendinginkan dan diubah kembali menjadi air. Proses pendinginan menggunakan air laut yang dipompa oleh SWI pump, yang selanjutnya disaring oleh automatic filter dan ditampung di sea water strong pond. Kemudian air kondensat dipompa oleh kondensat pump untuk digunakan kembali dalam siklus. Air baku untuk sistem berasal dari diesel dan demineralisasi. Kemudian disimpan di demineralisasi water tank sebelum digunakan kembali sebagai air umpan boiler. Selanjutnya, selain untuk menghasilkan energi, PLTU juga menghasilkan limbah gas dan abu. Abu dasar dikeluarkan melalui slag remove yang kemudian diangkut oleh slag transport yang dihancurkan di slag crush, lalu ditampung di slag hopper dan dialirkan dengan bantuan slag water pump. Udara pembakaran disuplai oleh air power dan gas buang hasil pembakaran kemudian dibersihkan melalui Cyclone Deduster Number. Kemudian dibantu alirannya oleh ID fan dan sebelum akhirnya dilepaskan ke atmosfer melalui stack. Selanjutnya adalah pengolahan abu dan aksesori. Abu terbang dikumpulkan menggunakan kiln collector, kemudian dialirkan melalui airlock valve dan diarahkan oleh three-way cut dan diangkut oleh screw conveyor dan rotary fan, lalu disimpan di silo. Kemudian sistem ini didukung oleh kompresor, sedangkan air sirkulasi dan pembuangan dialirkan melalui kanal. Adapun beberapa kelebihan dari PLTU, yang pertama adalah murah. Energi dari batu bara sangat murah, harganya cenderung tidak naik, bahkan saat sekarang harganya terus menurun. Kemudian yang kedua yaitu PLTU continue dapat diandalkan, dapat bekerja secara 24 jam dan secara kontinu. Selanjutnya adalah dari batu baranya sendiri. Cadangan batu bara di dunia masih sangat melimpah. Selanjutnya itu sifatnya mudah terbakar sehingga mudah menghasilkan energi. Dan infrastruktur untuk pertambangan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia. Dan batu bara sendiri gampang disimpan dan digunakan. Tidak seperti jenis sumber energi primer yang lainnya, seperti angin dan air. Selanjutnya, produk akhir dari sisa batu bara dapat digunakan untuk industri yang lain, seperti industri semen. Kemudian, khususnya di Indonesia, batu bara dapat digunakan dari negaranya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Dan yang terakhir adalah load factor-nya yang tinggi. Load factor-nya yaitu sangat tinggi, sekitar 80%. Di balik kelebihan-kelebihannya, terdapat juga beberapa kekurangan dari PLTU. Yang pertama adalah pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan seperti silver dioxide. Efek paling buruknya adalah penyakit pernapasan jika pembakaran batu bara tidak terkontrol. PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran. Sisa pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun. Selain itu, dengan adanya sisa pembakaran tersebut, kualitas udaranya akan mengalami penurunan. Limbah akan dihasilkan dan dapat mencemari lingkungan di sekitarnya. Limbah yang dihasilkan dari operasional batu bara, limbah tersebut mengandung berbagai zat yang berbahaya dan terus menumpuk membawa dampak buruk pada kondisi lingkungan.
Selanjutnya, memerlukan investasi yang mahal. Hal ini menyebabkan harga listrik dari sumber batu bara akan terus mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah penambangan dari batu bara juga berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya pada jangka panjang. Perubahan fotografi dari alam yang terjadi karena penambangan batu bara bekas galian yang tidak lagi digunakan akan membuat penampakan alam akan berubah drastis. Baik, demikian video pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.